Selamat malam saudaraku semuanya. Selamat malam ya dimanapun saudaraku berada pada malam hari ini. Dipertemukan kembali ya di kesempatan malam hari ini, malam ya kurang begitu bersahabat karena dari tadi hujan mulu, gerimis terus. Ya untungnya sesampainya di lokasi aman ini. Gak tahu harus bagaimana lagi kalau tiba-tiba hujan, pulangnya repot. Moga aja ya aman-aman baik sampai pulang nanti ya. Jadi tetap seperti biasa ya saudaraku ya. Ini adalah rutinitas kita. Tetap seperti biasa saya ajak saudaraku dan rekan-rekan semuanya untuk berkeliling sejenak di sebuah tempat, sebuah lokasi yang memiliki cerita akan keangkerannya, cerita horor, cerita tentang sosok penjaga atau penunggu tempat ini. Karena gak mungkin kita langsung meluncur ke sini kalau tanpa ada informasi semacam itu ya. Ini agak patah-patah ya. Padahal ada di luar loh, ini sinyal agak susah. Jadi kita mendapatkan sebuah informasi yang menyebutkan bahwa di tempat ini kerap sekali terlihat sosok pocong. Dan yang membuat pocong ini lebih seram dibandingkan dengan pocong-pocong lain, konon katanya sebagian tubuh, sebagian badan dari pocong ini gosong seperti habis terbakar. Bahkan kain-kain kafannya pun kelihatan ada bekas bakaran juga. Jadi wajahnya katanya gosong parah gitu. Ini robot atau apa sih? Oleh karena itu saya langsung meluncur. Saya langsung mengurus izin tentang lokasi, karena nggak mungkin ya kita ujuk-ujuk langsung datang tanpa izin ya. Nanti kita bisa dilaporin balik. Sama halnya kayak pencemaran nama baik ya. Tapi di sini ya tetap seperti biasa saudaraku. Kita tidak akan menyebutkan lokasi tempat ini karena memang tidak diperbolehkan ya. Dilarang memberikan informasi mengenai tempat ini atau tempat yang kita datangi. Jadi kalau menurut kesaksian warga sekitar, ketika ada warga yang berada di sekitaran tempat ini, tiba-tiba sosok tersebut nongol kayak di samping jalan. Terkadang tercium aroma kurang sedap, terkadang ada suara kayak lompat-lompat, macam-macam untuk tanda-tanda kehadiran sosok tersebut. Dan kabarnya bukan hanya satu atau dua warga saja yang pernah melihat, yang pernah bertemu dengan sosok ini. Hampir semua orang katanya ya, tapi gak semua juga ya tentunya ya. Hampir semua orang yang tanda kutip iseng-iseng pengen membuktikan, katanya pasti melihat, pasti mendapatkan kejanggalan. Itu pula yang saya dapati waktu pertama kali sampai di sini tadi. Saya mendengar
adanya suara kayak lompat-lompat memang. Tapi suaranya kayak berat banget ya. Buk, 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 tapi kayak lompat-lompat. Saya nggak bisa memastikan juga itu sumber suara dari mana, karena paham nggak sih, suaranya kayak tiba-tiba terdengar aja, cuma nggak tahu arahnya dari mana. Dan kalau melihat lokasi ini sangat luas ya, jadi saya pun juga mengurungkan diri untuk mencari sumber suara, karena bukannya sekali dua kali ya. Hampir setiap kali kita menjelajah, kita pasti disambut dengan suara-suara yang tanda kutip janggal. Sumber suara nggak bakal bisa kita temukan. Sumber suara nggak bakal bisa kita temui. Misal suara dari depan, kita cari bakal ada suara lagi dari samping, dari belakang. Suara semacam kayak pindah. Bakal seperti itu terus pokoknya. Oleh karena itu saya pun juga mengurungkan niatnya untuk mencari sumber-sumber suara semacam itu. Tapi satu hal yang pasti, saya merasakan adanya kesan mistis memang di tempat ini. Saya merasakan memang tempat ini tuh benar-benar ada yang nunggu. Tempat ini benar-benar ada yang menjaga. Namun saya kurang bisa memastikan ya sosoknya benar-benar sosok tersebut atau bukan. Dan untuk aura negatif di tempat ini pun juga tergolong cukup kuat. Bahkan saya bisa memberikan penilaian aura negatif di tempat ini hingga 8,5. Aura negatif di tempat ini setara dengan gedung-gedung atau rumah sakit yang sudah terbengkalai. Ada sumur aja. Kok saya kerap sekali menemukan sumur dicor di dinding gini ya. Kalau di tempat saya tuh nggak gini ya. Tadi sumur tuh kayak di luar gitu. Untuk menempuh jarak dari rumah ke sini juga lumayan. Bahkan saat tadi saya berangkat itu agak siangan, saya berangkat sekitaran jam 4. Sampai di lokasi itu jam 9, hampir jam 9. Saya akui jauh sekali. Tapi ya, inilah kenikmatan hidup ya. Touring terus pokoknya. Jalan terus pokoknya. Ada suara barusan. Tolong buat jempolnya juga ya saudaraku ya. Buat yang baru hadir tolong buat jempolnya, tap layar, sebagai bentuk dukungan juga ya, agar saya pun juga makin bersemangat begitu, makin bersemangat dalam memberikan konten-konten pada hari dan malam-malam berikutnya. Dan kira-kira pada malam hari ini kabarnya gimana ini? Tahu dong komen-komen dong. Gimana kabarnya rekan-rekan dan saudaraku semuanya? Dari kota mana saja yang hadir, dari wilayah mana saja yang hadir, tolong buat komen-komennya. Saya pun juga kepengen tahu kira-kira yang paling jauh itu dari kota mana, yang paling jauh dari wilayah mana. Saya juga kepengen tahu ya. Oh, dari tadi kayak ada suara-suara di belakang, kayak ada yang ngikuti. Memang yang saya rasakan, saya seperti dipantau.
Saya seperti diperhatikan terus-terusan dari tadi. Entah hanya perasaan saya saja atau gimana, tapi saya cukup yakin sekali memang bahwa saya memang benar-benar diperhatikan ini. Saya merasa benar-benar diperhatikan, saya merasa benar-benar diikuti. Ya moga aja aman-aman wae ya. Dan tujuan utama di tempat ini dapat terselesaikan. Misi utama dapat terselesaikan dengan aman dan mulus. Kenapa saya merasa kayak ada suara dan aroma kurang sedap ya. Saya kan sekali ini bukan halu ya, saya mendengar suara memang. Saya pengen beli metal sih, ghost detector ya sebenarnya, cuman serius mahal banget. Ini bekas ada yang bakar-bakar. Bahaya juga sih bakar-bakar di tempat kosong gini ya, bisa merembet ya. Kamar mandi. Baunya sampai sini ya, ini baru di depan dah tercium aroma kurang sedap ini. Tapi ini aromanya ini bukan seperti aroma kamar mandi yang bau sih, kayak anyir apa ya, anyir bau darah gitu ya. Makin lama suasana tempat ini makin mencekam, makin kuat untuk aura negatif yang ada. Di bagian luar sekarang udah keluar lagi, dicoret-coret ya. Rata-rata kalau tempat-tempat kosong itu pada dicoret-coret, agak punya kalau senjata gimana ya, ini kan merugikan juga gitu. Dong saja kesini harus izin ya, ini salah coret-coret aja ini. Etika sedikit dipakai ya. Saya nggak tahu harus kemana lagi ya, ini karena masih luas sekali dan sepertinya udah cukup dulu aja. Sepertinya udah cukup dulu untuk muter-muter kita untuk penjelajahan lokasi, untuk melihat-lihat sejenak ya. Jadi saya akan langsung mengajak saudaraku dan rekan-rekan untuk menuju lokasi yang sudah saya persiapkan.
Semua berjalan dengan mulus ya saudaraku ya. Ini pun juga terlihat cukup menarik, cukup cantik untuk lukisan yang dihasilkan, untuk lukisan yang terbentuk, untuk lukisan yang tergambar. Dan saya akan memulainya dari lukisan yang pertama ya saudaraku ya. Jadi inilah lukisan kita yang pertama. Saya dapat mengatakan bahwa lukisan ini adalah lukisan yang sangat cantik. Perhatikan ya, dari ujung hingga ujung akhir ini tergambar sangat jelas. Ini tergambar sangat mulus, sehingga menghasilkan sebuah lukisan yang bukan hanya sekedar cantik tetapi sangat sempurna. Dan lanjut lagi untuk lukisan kita berikutnya. Untuk lukisan kita selanjutnya ya saudaraku ya, saya merasa bahwa lukisan ini memiliki sebuah makna yang tersembunyi. Saya merasa lukisan ini bisa dijaga pada malam hari ini. Kenapa? Karena kalau saudaraku perhatikan, ini kan udah nampak jelas ya untuk bentuk dari lukisannya. Ini udah nampak dengan jelas. Namun kalau saudaraku memperhatikan lebih jeli lagi, maka saudaraku bakal melihat adanya sebuah bayangan di bawahnya ini. Sebuah bayangan lukisan di sini yang sama-sama nyentuh bagian tepi bawah, sehingga menambah keyakinan saya tentang makna yang tersembunyi, makna yang tersimpan pada lukisan ini. Bisa dijaga ya saudaraku ya, biar gak kemana-mana, biar gak kabur. Disambung lagi untuk lukisan kita berikutnya. Bentar. Nampak cukup menarik juga untuk lukisan-lukisan berikutnya ini. Saya akan lipat dulu biar lebih enak untuk dipandang ya, lebih simpel untuk dipandang. Jadi seperti ini saudaraku ya, untuk wujud dan bentuk dari lukisan kita berikut. Sama halnya seperti lukisan yang pertama tadi. Lukisan ini pun juga membentuk sebuah lukisan yang sangat cantik, sangat sempurna saya mengatakannya. Menghasilkan sebuah lukisan yang sempurna, mulus, cantik. Ada sentuhan di sini, ada sentuhan juga di sini, tapi tidak begitu berpengaruh. Dan yang terakhir ya saudaraku ya, ini untuk lukisan yang terakhir pada malam hari ini. Saya sedikit kurang yakin, karena kalau kita lihat sekilas, ini nampak hanya sekedar sebuah gambar atau lukisan lingkaran saja ya. Sekilas hanya seperti sebuah lingkaran saja seperti ini. Namun kalau saudaraku perhatikan lagi, ini memiliki sebuah bagian ujung ya. Ada bagian ujung di sini, tapi belum tentu juga ini ujung. Masalahnya ini kayak ketimbun ya. Jadi seperti ini kalau memang itu benar ujung, atau juga bisa dari arah begini kalau ini benar-benar bagian ujung. Saya akan berusaha untuk mempercantik dan memperindah lukisan-lukisan yang telah kita peroleh ini.
Lukisan yang pertama ya saudaraku ya. Lanjut lagi untuk lukisan berikutnya. Lukisan yang saya mengatakan memiliki sebuah makna yang tersimpan di dalamnya. Lukisan yang perlu dijaga agar gak kabur kemana-mana. Disambung lagi di sini untuk lukisan kita berikutnya. Dan sebagai penutup, inilah lukisan yang terakhir. Sebuah lukisan yang seakan-akan memiliki bagian ujung namun seperti tertimbun. Apakah kira-kira itu benar bagian ujung atau hanya sentuhan gangguan saja? Untuk area belakang sini pun saya kurang begitu tertarik, karena ini hanya seperti samar-samar ya. Nampak samar-samar lukisan depan tadi dan tidak membuat saya tertarik. Saya rasa ini bisa diabaikan saja untuk hasil yang ada di sini ya. Hanya sekedar sebatas ini. Jadi untuk hasil kecantikan lukisan yang kita dapatkan semacam ini, seperti ini untuk wujudnya. Dan terima kasih banyak saudaraku, terima kasih banyak atas kesempatannya hadir di sini. Terima kasih atas dukungannya juga. Terima kasih saudaraku telah memilih channel ini untuk saudaraku jadikan sebagai tempat mencari sebuah hiburan malam. Dan mungkin untuk malam hari ini cukup dulu ya saudaraku ya. Sampai berjumpa kembali di malam berikutnya, di kesempatan selanjutnya tentunya. Saya izin pamit, saya izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk saudaraku dan rekan-rekan, agar kita tetap bisa berjumpa di sini dalam keadaan sehat walafiat. Salam sukses dan sampai jumpa.